Sore hari ini kita mau sama-sama persiapan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau datang menyembah Dia, kita mau datang untuk meninggikan Dia karena sungguh Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang sudah sangat setia atas hidup kita dan layaklah Dia untuk menerima yang terbaik dari kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Bapak buat sore hari ini. Kami boleh ada tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Bapak, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu, Bapak berbicara atas kami. Mari Bapak, Malaikat Roh Kudus, Kau yang beracara atas ibadah pada sore hari ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak, kami membuka, kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bersuka cita sore hari ini. Seberapa kita yang ada, kita mau tetap terus bersuka cita. Karena saya percaya bahwa ada malaikat Tuhan, ada hadirat Tuhan di tempat ini yang siap untuk melawat kita semua. Kita menyanyikan pujian ini, kita mau katakan bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Great is our God. Haleluya. Mari bersama katakan pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Amin. Katakan pujian ini. Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Haleluya. Saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Allah kami tidak ada bandingannya. Haleluya, Engkau besar Tuhan Yesus. Amin. Kami rindukan kuasa
Engkau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Kami bangga menjadi umat pilihan-Mu Tuhan Yesus. Kami bangga menjadi anak-anak tebusan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Keselamatan yang memerdekakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Bapa, kami mau membawa hidup kami bagi Engkau. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami terpelihara dengan sangat baik sampai hari ini. Kami melihat bukti nyata cinta kasih Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Bapa. Kami siapkan hati kami yang terbaik dan kami percaya lewat firman Tuhan kami diberkati, diubahkan. Bahkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit kami terima kesembuhan, yang lemah kami terima kekuatan. Bahkan kami percaya apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum timbul dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya bersyukur sekali pada Tuhan untuk dapat kesempatan, kehormatan ini boleh melayani. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, sahabat hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Kita bersyukur. Memang kita sedang ada di masa-masa yang belum bebas, betul ya, masih terbatas. Masih ada di masa-masa PSBB transisi. Memang tidak seperti sebelum pandemi. Tapi saya percaya apapun itu, kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Kita percaya di Allah yang turut bekerja dalam segala hal secara detail di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Dia mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai saudara dan saya. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tentunya dengan tujuan memberi hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Saudara semua pada pakai baju merah-merah karena memang kita bersyukur. Besok tepatnya kita akan sama-sama merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saudara, semua orang kepengen freedom ya, kepengen merdeka. Memang kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita merdeka, bangsa ini juga sudah merdeka. Tapi memang juga tidak bisa dipungkiri ada banyak juga orang-orang yang masih merasa belum merdeka. Belum merdeka yang dimaksudkan bukan merdeka seperti peperangan, tapi mereka masih ada dalam intimidasi demi intimidasi. Jadi kok rasanya gak enak, hidupnya terintimidasi. Padahal katanya sudah merdeka. Di dalam Kristus sudah merdeka. Nah sekarang kita mesti rubah pola pikir. Kadang-kadang yang membuat kita terintimidasi karena pola pikir kita yang salah. Kalau kita lihat di slide kedua, orang mengibarkan sangsaka merah putih. Saudara, ini kan membawa spirit kemerdekaan buat bangsa ini. Nah saudara dan saya yang ada di dalam bangsa ini, lebih lagi di dalam Tuhan, harusnya ada spirit yang membuat saudara dan saya ini melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang memang berbeda, saudara. Saudara, kalau kita lihat zamannya Ayub, saya tidak ajak baca lagi tapi saya ceritakan. Ayub bilang bahwa tidak ada wasit di antara kami berdua ya, yang membuat pentungnya itu kena aku terus. Saudara, wasit dalam bahasa asli itu namanya penengah. Kok tidak ada penengah? Apa itu saudara maksudnya? Rupa-rupanya di Ayub pasal yang pertama saudara, dikatakan ketika iblis sedang berkeliling-keliling kemana-mana, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada iblis, kamu tidak tahu ada satu orang loh hebat, namanya Ayub. Ya, saudara yang pernah baca pasti tahu saudara. Kemudian iblis mengintimidasi, iblis bilang bahwa ya terang aja dia hebat karena kan dia terpelihara dengan baik, dia diberkati, dia punya segalanya gitu kan kira-kira saudara. Coba kalau pagarnya itu diangkat, bukankah nanti dia akan berubah gitu. Jadi intimidasi itu membuat akhirnya ya Ayub mengalami banyak hal yang luar biasa tapi nyawa tidak saudara ya. Tapi kita bersyukur saudara, di sisi yang lain kita tahu bahwa ada karya terbesar Yesus. Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Bahkan kita juga setiap tahun merayakan juga kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai apa? Sebagai pembela saudara dan saya. Jadi iblis tidak punya celah lagi untuk bilang, di bumi itu ada loh yang baik namanya si A, namanya si B. Terus kemudian iblis bisa intimidasi, nggak bisa. Karena ada Tuhan yang membela kita. Amin. Nah ini bukti nyata yang pertama. Bukti nyata yang kedua, saudaraku yang terkasih, kita punya Yesus yang datang ya, kalau saya boleh bilang ada tulisan Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim di hidup kita. Katakan amin.
Musim apapun dia selalu ada, saudara. Saudara, bahkan dia sangat-sangat mengasihi kita semua. Bukti nyata, waktu Simon menyangkal Tuhan Yesus. Simon menyangkal Tuhan Yesus. Padahal Simon ini murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, bilangan 12 murid. Simon juga masuk dalam bilangan 3 murid ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Simon juga ikut salah satu dari 3. Jadi sangat dekat. Tapi Simon ini, saudara, menyangkal Tuhan Yesus. Makanya waktu jeda kematian Tuhan Yesus, Simon itu sepertinya ya dia ada di tepi danau Tiberias, sedang nangkap ikan. Waktu Yesus menampakkan diri yang ketiga kali, didapati Simon sedang bersama dengan kawan-kawannya menangkap ikan tapi tidak berhasil. Kemudian Tuhan suruh dia untuk tebarkan jala lagi. Yohanes pasal 21, saya ngajak baca cerita saja. Kemudian saudara, mereka menangkap sejumlah besar ikan, 153 ekor ikan. Yang kita kenal saat ini di Israel dengan nama Saint Peter Primacy. Sebelahnya Tabga, saudara ya. Nah, di sana saudara, setelah selesai mereka naik, melihat ada Yesus, sudah ada roti, sudah ada api arang. Kemudian selanjutnya kalau saudara baca Yohanes pasal 21 dari Yesus menampakkan diri yang ketiga kali, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pernah tahu tentang ini? Pasti pernah ya. Dan Simon bilang, ya. Ditanya lagi yang kedua kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Ditanya lagi yang ketiga kali, saudara. Mungkin kita berpikir, kenapa sih? Apakah mungkin Tuhan begitu jengkelnya? Kok Simon ini ya dulu pernah menyangkal saya? Saya rasa enggak, saudara. Kan ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa anak-anak bikin salah 1000 kali, papa tetap buka hati untuk ngampuni. Tapi orang tua kalau sekali salah aja, anak-anak kadang susah untuk ngampuni. Jadi bapak di dunia aja begitu sayang sama anak-anak, apalagi bapak di surga. Sangat tidak mungkin Yesus kemudian begitu jengkel sama Simon, dan saya tanya aja 2-3 kali nih, dia jangan-jangan sudah enggak. Tapi Yesus melihat ada potensi besar dalam diri Simon. Katakan sama-sama dengan saya, potensi besar. Lebih keras, potensi besar. Saudara percaya saudara juga punya potensi yang besar? Pasti. Amin. Nah, pada saat itu saudara, Simon yang punya potensi besar ini, waktu dia menghangatkan diri saudara, pada saat Yesus ditangkap, suasana dingin, dikatakan ada api dan juga orang-orang menghangatkan diri bersama-sama. Di situ juga ada Simon, dan orang-orang bilang, loh dia ini loh bagian dari Yesus. Apa yang terjadi? Simon menyangkal. Simon menyangkal tepat di antara orang-orang yang sedang menghangatkan badannya. Sebagai manusia biasa, saudara dan saya pun kalau melakukan kesalahan kadang-kadang kita terintimidasi. Betul enggak? Iya ya, aduh saya pernah menyangkal. Begitu saudara? Maka Yohanes 21 ketika murid-murid naik, di situ ada api arang. Tempat yang bukan tempatnya beda, tapi kira-kira kondisi api arang itu yang membuat Simon terngiang-ngiang. Aku pernah menyangkal Tuhan Yesus. Aku pernah menyangkal Tuhan Yesus. Di depan api arang, Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Tujuannya apa? Yesus sedang memulihkan dia supaya dia terima freedom. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Buktinya kalau saudara baca lanjutannya lagi masuk ke kisah para rasul saudara. Saudara akan jumpai pelayanan Simon Petrus begitu luar biasa. Ribuan orang membawa diri dibaptis. Dia punya potensi yang besar. Jeda kematian Tuhan Yesus, lepas baju, duduk di tepi danau Tiberias. Iya kan? Tapi ketika dia dipulihkan, dia boleh melakukan sesuatu yang luar biasa. Hari ini Tuhan ingatkan kita, freedom. Artinya jangan biarkan diri kita terintimidasi. Karena kalau kita terintimidasi saudara, potensi kita yang besar jadi hilang. Padahal saudara punya potensi yang besar. Memang ada pandemi, memang ada berbagai hal. Tapi jangan terintimidasi oleh itu. Saudara naik motor, naik mobil mau menuju ke sebuah tujuan. Di jalan ada lubang. Masa kita bilang begini, saya gak mau lewat, ini harus beres dulu lubangnya baru saya lewat. Ya berarti kita gak sampai tujuan saudara. Tapi Tuhan kasih kita hikmat untuk sabar sebentar, lihat kalau aman mungkin kita perlu menghindar sedikit dari lubang ini supaya kita bisa capai tujuan. Makanya sekarang namanya menuju era new normal. Pakai masker, hand sanitizer, disinfektan dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Kita harus lakukan itu. Kehidupan masih terus berjalan. Dan saudara dan saya dipakai Tuhan untuk melakukan itu. Nah saudara, kalau Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim di hidup kita, bagaimana respon kita ini saudara? Supaya saudara benar-benar menjadi orang yang freedom. Dan respon kita tuh seperti apa? Makanya saya angkat sebuah subtema, wholeheartedly. Segenap hati. Katakan sama-sama dengan saya, segenap hati. Kalau kita sudah dimerdekakan,
kita tidak mau lagi terintimidasi, maka responnya saya, responnya saudara adalah melakukan apapun dengan segenap hati. Kalau nggak segenap hati, hasilnya biasa-biasa. Saudara tentunya pernah lihat salah satu dari begitu banyak kisah Pak Guru Afan yang mengajar dari rumah ke rumah. Karena siswa tak punya ponsel, saya suka bilang buat anak-anak saya, bersyukurlah kalau ada handphone, ya ada sedikit laptop ya. Ada banyak juga orang handphonenya nggak ada. Terus juga kemudian handphone satu mungkin dipakai 3 orang, betul saudara? Nah saudara lihat di kala pandemi ini ada... Ya saya nggak bilang satu, ada banyak. Tapi salah satu yang mungkin muncul banyak di berita, Pak Guru Afan yang dari rumah ke rumah membantu. Saya terlalu yakin dan percaya Pak Guru ini sampai mau datengin rumah untuk ngajar karena dia punya yang namanya wholeheartedly, segenap hati. Kalau enggak ngapain saudara, semua orang kan bilang gini, aduh saya juga lagi susah, betul kan? Semua orang lagi susah, iya. Jadi kita lihat bahwa segenap hati akan membuat seseorang melakukan sesuatu di atas rata-rata. Ada lagi seorang bocah, cucu namanya Dong, saudara, bocah berusia 10 tahun yang tinggal di Thailand dan berjualan sayur, berjuang untuk hidupi kakek neneknya di saat pandemi. Di saat usia 10 tahun orang lagi main game, lagi ngapain, lagi jalan-jalan, lagi santai, pokoknya lagi nggak mau ngapa-ngapain deh gitu ya saudara ya. Ini jualan sayur saudara. Saya percaya anak kecil ini kalau dia nggak segenap hati, dia nggak akan mau lakukan. Karena dia mungkin begitu mengasihi kakek neneknya. Makanya dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya Kolose 3 ayat 23 kita baca sama-sama dengan suara keras. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan ingatkan saya, Tuhan ingatkan kita semua, apa saja yang kita perbuat. Apa saja, jadi bukan hanya 1, 2, no, semua yang kita lakukan dengan segenap hati. Bagaimana bisa segenap hati? Lakukan untuk Tuhan. Kalau buat manusia kita bisa kecewa, up and down, bisa ya pokoknya macam-macam. Tapi kalau lakukan untuk Tuhan, maka saya percaya saudara bisa lakukan dengan segenap hati. Bagaimana caranya untuk kita melakukan kepada Tuhan di slide berikutnya? Bagaimana caranya? Saya akan bagikan 3 pesan singkat saja. Saya percaya ini akan menjadi berkat. Tadi prolognya cukup panjang, pesannya nanti pendek saudara ya. Kita akan lihat sama-sama 3 pesan singkat. Yang pertama dari kitab Yunus pasal 1. Kita baca sama-sama ayat 1 dan ayat yang kedua. Mulai, datanglah kepada Yunus bin demikian. Ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara kalau baca Yunus kan ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Tentunya ini adalah poin pertama diambil dari Yunus pasal 1 sampai 4. Tapi saya hanya ajak baca 1-2 ayat. Saya cerita sisanya dari yang sudah saya baca dan saya percaya ini menjadi berkat buat kita semua. Saudara, Yunus diperintah tapi kita tahu bahwa dia lari. Dia beli tiket, naik kapal, mau lari dari perintahnya Tuhan. Sebelum lanjut, ada sebuah kalimat bagus. Kita lihat slide berikutnya dengan suara keras baca. Jangan pernah berusaha untuk melarikan diri dari satu-satunya. Boleh katakan sekali lagi, Tuhan itu satu-satunya jalan. Mau siapa lagi saudara? Iya kan? Bos perintah mungkin kita bisa pindah perusahaan, bos lain lagi gitu. Tapi kalau Tuhan udah nggak ada lagi, sudah satu-satunya jalan. Saudara. Nah, kita lihat sama-sama mengapa Yunus awalnya mau lari dari perintah Tuhan. The next slide. Kenapa Yunus awalnya mau lari dari perintah Tuhan? Kan tadi kita sudah baca, jangan coba-coba lari dari satu-satunya jalan. Karena jalan yang sudah ditetapkan buat masing-masing orang mungkin beda-beda. Tapi itu pasti yang terbaik buat saudara maupun buat saya, betul ya? Nah kenapa nih Yunus awalnya mau lari saudara? Satu ayat lagi kita baca, Yunus pasal 3 ayat 8b, bagian B saja dengan suara keras, haruslah masing-masing berbalik dan dari kekerasan. Coba kita lihat, di awal tadi Tuhan bilang bahwa kejahatan Niniwe ini sudah sampai kepadaku. Makanya kamu harus pergi. Terus kalau saudara lihat ayat pasal 3 dari ayat 8 bagian B. Mereka kan akhirnya berbalik nih, orang-orang Niniwe jadinya bertobat. Tapi bertobat dari apa? Dari awalnya mereka adalah orang yang jahat. Kemudian orang yang keras. Bisa bayangkan gak saudara? Kalau menghadapi orang udah jahat keras nih, gimana itu saudara? Waduh, jadi saya baca ini ulang-ulang saudara, saya minta hikmat sama Tuhan.
Jadi Yunus ini kan disuruh pergi ke Niniwe. Sebuah perintah yang datang kepada dia. Bukan pergi, hai Niniwe, ayo bertobat, ada kabar baik ini. Kayak kita lagi khotbah kan kabar baik, kabar baik. Ini datang di kumpulan orang jahat. Keras lagi, terus sampaikannya apa? 40 hari lagi engkau akan ditunggang balikan. Enak gak saudara disuruh kasih perintah begitu? Gak gampang, betul kan? Memang saya baca di Yunus pasal 4, Yunus bilang bahwa aku kan tahu engkau Tuhan. Engkau kan akhirnya jadinya berbelas kasihan, tidak jadi menunggang balikan Niniwe. Tapi kalau kita pelajari sifatnya Yunus yang berubah-ubah, pasti di awal dia juga mikir gitu. Waduh ini cukup berat juga, iya kan saudara? Memang kadang-kadang jujur, sebagai manusia kita ini mau segenap hati, kadang-kadang gak jadi segenap hati gara-gara kita timbang-timbang kayaknya berat banget ya. Kalau yang ringan-ringan boleh deh, kalau ngopi-ngopi, waduh itu asik banget tuh ya kan saudara ya. Tapi kalau suruh pergi ke sana tuh, itu orangnya jahat, keras, bilang buat mereka 40 hari lagi engkau akan ditunggang balikan. Coba saudara, gak gampang, iya kan? Saya jadi ingat begini, manusia memang suka pilih kalau tugas ringan atau tugas yang mengenakan hati mungkin oke, yang berat memang agak susah. Tapi saya mau katakan saudara, Tuhan ingatkan kita semua, kadang-kadang yang berat juga baik. Ada satu gambar yang viral di media sosial, belasan tahun yang lalu terjadi kecelakaan di Tiongkok. Ada mobil truk gandeng, ya ini kalau yang lihat medsos pasti ini lagi viral saudara, beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu lah kira-kira. Nah kemudian mobil ini karena berat tergelincir saudara. Menabrak batas jalan seperti gambar ini. Nah, kemudian bagian depannya mobil itu saudara seperti gambar ini udah ada di jurang, saudara. Tapi hasilnya si supirnya nggak kenapa-kenapa, akhirnya berhasil diselamatkan. Kenapa berhasil diselamatkan, saudara? Para netizen berkata karena si mobil ini membawa beban yang berat di belakang. Betul kan? Lihat tuh kan dia angkat mobil-mobil, saudara. Jadi karena beban yang berat itu akhirnya si orang ini selamat. Dari ini saya pikir iya juga ya. Kalau yang berat sekalipun, tapi itu datang dari Tuhan, pasti tujuannya baik buat saudara dan saya. Katakan amin, tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kemudian ada cerita lagi, gambar yang viral berikutnya. Ada orang yang mendaki gunung Himalaya. Saudara pasti tahu gunung Himalaya, gunung yang tinggi, pegunungan Himalaya, terus dingin. Kemudian 2 orang turun dari gunung Himalaya mau balik cepat-cepat karena dingin banget. Ketika mereka berdua turun, jalan dari atas mau turun, ketemu ada 1 orang yang sedang kejepit kakinya di batu. Waduh gimana nih, temannya yang berdua nih bilang kita tolong. Ya satu bilang kita aja lagi setengah mati ngapain tolong dia gitu kan saudara. Kita aja lagi pusing gimana turun bisa selamat ngapain tolong dia gitu. Tapi akhirnya temannya yang satu, udah gak bisa deh kamu turun duluan saya mau tolong dia. Singkat cerita yang temannya turun, yang satunya ini nolong orang yang kakinya terjepit batu tersebut. Wah berusaha sampai akhirnya lepas juga itu saudara. Ketika lepas, ternyata kakinya karena udah lama, terus karena dingin, gak bisa jalan saudara. Ini kalau menurut pikiran sebagian orang kan, aduh udah tolong, akhirnya gue harus gendong juga kan saudara. Udah tolong ternyata orang ini gak bisa jalan harus digendong saudara. Ketika digendong sesekali jatuh lagi. Naik lagi digendong sesekali jatuh lagi. Yang namanya tim SAR kan keliling terus. Dia cari, akhirnya tim SAR temuin mereka berdua yang lagi gendong-gendong ini saudara. Ya sudah akhirnya ditolong, ketika tolong si temannya ini bilang, ada teman saya yang tadi sudah turun duluan. Kita harus dicari. Akhirnya ketemu saudara. Ketika ketemu, maaf sudah tidak bernyawa temannya. Kenapa demikian? Rupa-rupanya karena dingin sekali, si orang yang menggendong yang kakinya sakit ini kan berkeringat dia. Jadi dia tidak kedinginan, dia berat nih bebannya, dia berat. Makanya dia nggak kenapa-kenapa. Temannya yang mau buru-buru selamatin diri, kedinginan, dia mati kedinginan saudara. Hari ini kita belajar. Untuk sebuah perbuatan, tindakan, maksud yang baik. Meskipun ada beban yang berat. Tuhan tetap menyertai saudara. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Jadi pesan yang pertama saudara, wholeheartedly, dengan segenap hati kita harus belajar melakukan semua, the next slide, yang Tuhan percayakan. Katakan sama-sama yuk, belajar melakukan semua yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan kadang ada yang berat, kadang ada yang ringan. Kadang-kadang ya pokoknya kadang-kadang yang kita tidak bayangkan sekalipun. Tapi percaya yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Tapi ada yang bilang tapi saya capek kalau berat. Ada satu ayat yuk kita baca. Yesaya 46 ayat 4. Kita baca dengan suara keras. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku telah
dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku menanggung dan terus mau menanggung. Kalau saudara baca Mazmur juga dibilang, jika aku berada dalam kesesakan, Tuhan mempertahankan hidupku. Dia menanggung, dia mempertahankan. Seperti begini, ada perusahaan, terus kemudian karena pandemi, udah pokoknya mau bangkrut deh. Terus ada satu orang yang benar-benar ditahan nih sama bosnya. Udah saya harus berkati dia. Ini berarti orang spesial sekali kan, betul? Kita ini orang spesial bagi Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Dia mau menanggung kita, saudara. Dia mempertahankan hidup kita. Pandemi, masalah, persoalan boleh datang silih berganti. Tapi kekuatan dari Tuhan akan terus memberikan kekuatan yang luar biasa buat setiap kita. Haleluya. Itu pesan yang pertama. Kita masuk ke pesan yang kedua secara singkat, saudaraku. Kita masuk Markus pasal 15 ayat 21 dengan suara keras. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, Alexander, dan yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, jalan Via Dolorosa ada di Israel, Old Jerusalem. Memang ada yang bilang Garden Tomb, ada yang bilang gereja makam kudus. Pokoknya intinya ada sekitar di Yerusalem, saudara. Dan saya yakin di sana tidak kurang orang, cukup banyak orang ada di sana. Kok harus orang dari luar kota? Ada tulisannya luar kota. Mari kita lihat petanya. Ada di mana itu Kirene, saudara? Kirene itu ada di North Africa. Kirene itu ada di North Africa. Dan saudara kalau lihat itu sampai ke Egypt, ke sana itu berarti cukup jauh loh, saudara. Sangat tidak mungkin, ya kalau bilang mungkin juga menurut saya sih nggak mungkin untuk jalan kaki ke sana. Ya diperkirakan dia lewat laut, naik kapal, saudara ke sana. Kalau kita renungkan lagi saudaraku yang terkasih, pada zaman itu orang yang melakukan perjalanan segitu jauhnya naik kapal, pasti ini orang yang cukup mampu dia. Dia orang yang cukup mampu. Kemudian dia mungkin ya kepengen datang ke sebuah kota baru, mungkin dia kepengen, ya saya juga tidak tahu, tidak ditulis. Tapi yang saya yakini pasti atas izin Tuhan kan saudara ya. Atas izin Tuhan dia boleh sampai di sana. Tapi ini cukup jauh saudaraku yang terkasih, tiba-tiba dia sampai di sana. Begitu sampai di sana kan lihat ada rame-rame kan. Kalau jalan Via Dolorosa itu kan lagi rame. Dia mungkin juga ikut limbung. Ada apa ya? Ada apa gitu kan? Coba kita lihat pertanyaan berikutnya. Resiko atau berkat terkadang datang karena keindahan kita. Ya ini sebenarnya bukan sebuah statement yang salah atau benar. Tapi kadang-kadang karena kita ingin tahu bisa ada risiko. Tapi bisa juga itu berkat. Nah pertanyaannya saudara. The next slide. Simon itu menerima risiko atau berkat? Resiko atau berkat Simon ini? Jauh-jauh jalan, kemudian sudah sampai, barangkali kepengen jalan-jalan, terus lihat ada rame-rame, dia lihat-lihat, dipanggil sini loh, pikul salib. Tapi mari kita lihat saudara, kenyataannya. Mari kita lihat kenyataannya. Kita baca sama-sama the next slide. Yang pertama, dia jadi kenal Yesus dan menjadi bagian dari, ini berkat atau resiko saudara? Berkat ini, resiko baik berarti saudara. Dia dari jauh. Kalau kita berpikir, waduh ini orang lagi jalan-jalan, mungkin kalau sekarang tuh membayangkan seperti kita lagi mau jalan ke Amerika, Eropa mungkin gitu saudara ya. Ya kalau ini kan zaman dulu nggak bisa disamakan memang, tapi kira-kira seperti itu. Terus kebayang jalan-jalan lihat-lihat, dipanggil suruh pikul salib saudara. Tapi saudara lihat, dia masuk dalam ya. Bersama-sama jadi kenal dengan Yesus, menjadi bagian dari jalan Via Dolorosa. Yang kedua, dia dimampukan melakukan sebuah tugas di mana Yesus sebagai manusia sangat lelah. Sebelum itu terjadi, saudara, kan Yesus udah diintimidasi. Kalau saudara pergi ke Israel, ada namanya rumah imam besar Kayafas. Kemudian kalau rumah imam besar Kayafas itu turun, ada namanya tempat di mana Yesus disiksa. Kalau semua orang masuk ke situ, tempatnya tidak terlalu besar. Di atas ada bolong lubang begitu. Dan menurut orang-orang di sana bercerita bahwa waktu Yesus setelah dari rumah imam besar Kayafas diturunkan ke bawah saudara. Dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudaraku yang terkasih, begitu lelahnya Tuhan Yesus. Sebagai manusia, Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat itu juga manusia, dia mengambilnya karena mengasihi saudara dan saya. Di posisi lelahnya, Tuhan Yesus yang pada saat itu juga manusia. Bisa ada yang namanya Simon dari Kirene yang ada di situ untuk membantunya. Tercatat lagi saudara. Saya bilang ini berkat, katakan amin. Yang ketiga saudara, dia sebagai story maker dalam karya terbesar. Dicatat loh di mana-mana saudaraku yang terkasih. Iya kan? Saya terlalu yakin dan percaya ini orang luar biasa. Kita lihat dulu pesan yang kedua, baca sama-sama slide berikutnya. Belajar
melihat dari sudut pandang yang positif. Kalau tadi sudut pandang negatif, ini lagi mau jalan-jalan. Terus kemudian lihat kerumunan, aduh malah kacau ini. Disuruh ngangkat-ngangkat. Enggak, dia menjadi bagian. Wah kalau jadi bagian gitu kurang menarik. Saya akan tunjukkan sesuatu yang lebih menarik dari itu. Kita baca satu ayat setelah ini. Yuk baca sama-sama. Roma 16 ayat 13. Salam. Sebentar. Tadi yang anaknya itu siapa namanya saudara? Anaknya Simon dari Kirene? Alex dan Rufus. Kita baca lagi sekali ulang. Salam. Orang pilihan dalam Tuhan. Karena papanya sudah dipilih dulu masuk dalam karya terbesarnya Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu yang dahsyat sebelum kita baca lanjut. Dan salam kepada ibunya yang ini yang tulis saudara. Saudara Alkitab tuh ada 66 kitab. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Dari 27, 13 ada yang bilang 14. Berarti setengahnya itu ditulis sama seorang rasul yang besar. Terus rasul ini berkata, salam kepada ibu yang saya anggap juga ibuku. Waduh ini berarti ini orang hebat. Betul saudara? Hasil dari Simon Kirene ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita punya sudut pandang yang positif, maka di the next-nya, di masa yang akan datang, engkau akan menikmati sebuah hasil yang positif. Tepuk tangan yang luar biasa. Tapi ketika kita memandangnya dari sisi yang negatif, ya sudah kita begitu-begitu aja saudara. Ya, makanya hari ini buka hatimu dan lihat betapa besar kasih Tuhan, karya Tuhan. Dan dia siap untuk melakukan banyak hal dan selalu setia untuk menolong setiap kita. Haleluya. Dan pesan yang terakhir saudara, mungkin waktu juga. Jadi yang pertama tadi apa supaya nggak lupa, belajar apa tadi yang pertama? Melakukan menerima semua tugas dari Tuhan ya. Yang kedua tadi apa? Belajar melihat dari sudut pandang yang positif. Kita masuk ke pesan yang terakhir yang ketiga, 2 Timotius 1 ayat 16 dengan suara keras. Tuhan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku. Saudaraku yang terkasih, orang yang berulang-ulang menyegarkan hati. Hati ini pusat dari semuanya saudara. Orang bisa jadi orang hebat karena hatinya senang. Makanya saya suka bilang begini, kalau ada orang hebat pasti karena Tuhan. Tapi memang Tuhan ada pakai orang-orang lain yang memang membantu dia. Betul ya saudara ya? Nah ini Onesiforus datang ke penjara. Penjaranya di mana saudara? Roma. Tapi Roma yang di Kaisarea ya. Saudara bukan Roma yang negara bukan Kaisarea. Jadi sebelum lanjut kita baca dulu saudara. The next slide, sahabat. Baca sama-sama saudara, sahabat. Bukan tentang siapa yang telah lama, bukan karena siapa yang sudah lama kita kenal. Lanjutannya, tetapi siapa yang menghampiri hidup kita dalam kondisi sahabat. Bukan wah sudah kenal dia 30 tahun, 20 tahun. No, bukan itu. Tapi orang yang tetap ada bersama-sama dengan kita di masa-masa terpuruknya kita. Betul saudaraku yang terkasih? Dan itu Tuhan pakai. Seperti Onesiforus kan di penjara. Saudara kalau lagi keren semua orang datang minta foto lagi, iya kan? Coba kalau lagi nggak keren saudara, semua orang lari. Itu sudah sifat manusia. Nah saudara lihat ini. Ini kalimat yang bagus banget. Kembali lagi di slide berikutnya, Onesiforus ya. Ini adalah sahabat yang dipakai. Kita baca lagi sekali 2 Timotius 4 ayat 19. The next slide dengan suara keras. Salam dan kepada keluarga Onesi. Spesial sekali ini dia saudara. Sampai disebutin lagi salam ya buat dia. Aku gak pernah lupa loh. Waktu aku terpuruk dia yang datang loh. Saudara lihat ini orang hebat. Betul saudara? Nah kita lihat saudara Onesiforus menempuh jarak. Ya ini menurut tafsiran. Saya tidak tahu tepatnya tapi kira-kira cukup jauh untuk bisa pergi ke penjara Roma ya. Maka pesan yang terakhir di slide berikutnya baca sama-sama, belajar membangun hubungan atau relation yang segenap hati. Kita sudah terima semua dari Tuhan. Tuhan ada di setiap musim di hidup kita. Kita sudah dimerdekakan, respon kita segenap hati. Apa yang harus dilakukan dalam segenap hati? Jangan lupa 3 pesan singkat sederhana sekali. Yang pertama belajar melakukan semua tugas dari Tuhan. Udah gak usah pilih-pilih. Yang berat kadang mendatangkan hal yang baik juga buat kita. Yang kedua, setiap tugas yang kita harus selalu lihat dari sudut pandang yang positif.
Karena setiap orang melihat dari sudut pandang yang positif akan menghasilkan di kemudian hari sesuatu yang positif. Dan yang terakhir tadi apa? Belajar membangun hubungan, relation. Saudara, sebuah hubungan itu sangat penting. Bagaimana caranya ya? Belajar dari hal-hal sederhana. Saudara, orang punya banyak teman, saya percaya dia punya banyak network, maka dia juga akan terpelihara sih dari Tuhan saya tahu. Tapi kalau kita terus malas-malas udah bodo amat deh gitu ya, susah juga. Terus kita nggak mau tahu, pokoknya yang mau orang harus mengerti kita nggak mau mengerti orang, nah ini susah. Kita mesti mengerti, kita juga mesti saling menghargai. Boleh katakan sama-sama dengan saya, menghargai. Menghargai penting, gak ada salahnya bicara dengan baik, semua dengan baik karena itu adalah kunci. Makanya ada sebuah kalimat yang ditulis oleh Benjamin Franklin, saudara, kita baca sama-sama. Perlahanlah dalam memilih teman. Ini bahasanya dalam loh, saudara. Dalam ini, ya kan saudara. Baru ketemu, gimana sahabat nih? Nggak usah, jangan buru-buru juga, tenang aja dulu supaya nanti begitu Anda mantep, firm gitu ya, baru ini memang teman saya. Tapi lambatlah untuk menggantikannya. Saudara, satu musuh terlalu banyak. 1000 teman masih kurang. Betul saudara ya? Jadi ini memang mengajarkan sebuah relation. Orang yang punya relation, hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya dia juga akan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Katakan amin. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita pasti juga punya hubungan yang baik dengan sesama. Kita juga punya hubungan baik dengan banyak orang. Kita juga belajar untuk saling menghargai. Makanya kita sering dengar ada 3 kata kan, tolong, terima kasih, maaf ya. Ini sering kita harus lakukan juga. Dalam pertemanan, komunikasi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada yang bertanya bagaimana sih punya komunikasi yang baik? Alkitab bilang, hai saudara-saudara, ya, cepatlah untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara, cepat mendengar, apalagi saudara, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Bagaimana bisa punya hubungan yang baik, relation yang baik? Cepat mendengar. Jadi jangan cepat ngomong, cepat dengar dulu saudara, ada apa? Ya. Kadang-kadang kan kita punya ekspektasi A gitu. Tiba-tiba teman kita atau sahabat kita kok B. Kita langsung naik darah aja, padahal kita mesti dengar dulu. Jangan-jangan memang B ini terjadi karena memang sesuatu, ada satu dan lain hal. Iya kan? Cepat mendengar. Kemudian lambat untuk berkata-kata. Apa maksudnya lambat berkata-kata saudara? Bukan berarti kalimatnya jadi pelan-pelan. Jadi saudara itu temponya yang lambat. Sudah kayak musik. No, bukan itu. Lambat berkata-kata adalah berpikir dulu sebelum berkata-kata. Saudara, kalau kita makan ya, kan mesti dikunyah dulu, baru ditelan supaya sehat. Kalau langsung makan nasi hantam terus kurang sehat ya kan. Makan kunyah dulu baru telan. Makan kunyah dulu baru telan. Dengar sesuatu, lihat sesuatu, kunyah dulu. Maksudnya bukan dikunyah handphonenya saudara. Dipikirkan dulu saudara baru disampaikan. Maka saya percaya kita bisa membangun sebuah relasi yang baik. Dan dalam relasi ini tadi dibilang apa? Lambat untuk marah. Mungkin boleh marah, tapi saya rasa kalau sabar itu akan jauh lebih baik saudara. Saya jadi ingat 24 tahun yang lalu, saya mulai juga dari bekerja. Tadi cerita saya dulu sales asuransi. Dan pernah menjadi penjual asuransi terbaik se-Indonesia di salah satu perusahaan. 24 tahun yang lalu. Terus kemudian ada yang bertanya apa rahasianya? Banyak sih sebenarnya. Tapi salah satu rahasianya adalah ketika saya menghadapi pelanggan yang marah, yang menolak saya. Biasanya mereka yang jualan, bantu saya jualan saudara. Jadi ketika mereka marah-marah, ya saya nggak ikutan marah, nggak ikutan terus pergi dengan muka nggak enak. Saya tetap senyum orang yang marah itu saudara. Jadi tetap baik aja dengan mereka. Bahlah kalau saya datang, dulu saya ingat 24 tahun yang lalu masih muda, anak saya ini ikut dia belum, pasti tentunya masih muda sekali, dia belum lahir, dia baru 22 tahun. So 24 tahun yang lalu jalan ke toko-toko, jalan ke pasar, begitu masuk belum nawarin udah dimarahin saudara. Ngapain orang lagi sibuk, apalagi saya masih muda, mukanya imut-imut gitu kan saudara. Waduh dimarah-marahin saudara. Saya sambil senyum ya, nggak apa-apa, nggak harus beli kok. Terus ada customer datang mau beli pancinya. Saya jualan pancinya dia loh buat orang itu saudara. Wih beli banyak lagi orang tuh beli panci saudara. Orang yang marah. Kemudian beli produk saya. Habis itu dia telepon kakaknya. Dia bilang lu harus beli. Udah lu harus beli. Adiknya ditelepon lagi lu harus beli. Jadi saudara kalau panjang sabar itu pasti berkatnya banyak. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terlalu panjang nanti ya kita nyanyi satu lagu. Saya percaya saya boleh minta teman-teman sahabat-sahabatku tim musik kita akan nyanyi satu pujian.
Kita bersyukur pada Tuhan, jangan lupa ya, freedom Tuhan sudah berikan buat kita. Respon kita bagaimana? Sungguh-sungguh segenap hati ya. Dan dengan segenap hati itu kita belajar saudara untuk melakukan ya dengan semua yang Tuhan percayakan. Semua yang boleh minta di Pak. Semua yang Tuhan percayakan saudara berikan yang terbaik ya. Terus kemudian saudara lihat dari sudut pandang yang positif. Saudara juga berusaha untuk membangun relation yang baik. Haleluya. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Boleh minta di Pak ya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai dengan lebih sungguh-sungguh, dengan segenap hati dapat bertemu bahwa selain yang terbaik takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mengikrarkan takkan pernah kami bawa selain yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Tuhan meteraikan biar ini menjadi berkat rema dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja. Tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh diberi kesempatan melayani di gereja yang luar biasa. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh keluarga, sahabat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapak, kami percaya hidup kami makin hari yang Kau bawa makin dahsyat, makin luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sudah diberkati. Sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, selamat silakan duduk umat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat hambanya, Pastor Victor Abraham yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami berdoa Allah Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama Engkau. Dan saat ini juga kami rindu Bapa untuk menyatakan kasih kami dari setiap pundi-pundi rupiah yang Tuhan sudah percayakan untuk kami mengelolanya. Kami rindu untuk memberikannya kepada Engkau dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang sukacita karena kami mengasihi Engkau. Kami siap memberi yang terbaik demi nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan sekaligus kita akan melihat pengumuman gereja melalui multimedia.
Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita bersore hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, saya undang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Terima kasih untuk hambanya telah menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati hidupnya, keluarganya, pelayanannya, kesehatannya, masa depannya. Akan melihat sampai anak cucu-cucu dipakai dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Seberapapun kita yang ada, tetap informasikan ibadah tatap muka. Sudah kita mulai. Yakini, imani, percaya. Setiap Anda mengucapkan, sampaikan, saya percaya tidak ada yang pergi dengan sia-sia. Kalau kita lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka pada waktunya Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Memang banyak bertanya, kok langsung saat ini jadi 6 ibadah Pak? Tapi Tuhan gerakan, tetap lakukan. Yang penting sarana prasarana kita persiapkan bagi Tuhan. Memang 1-2 jiwa berharga. Tapi firman Tuhan kata minta, maka kita minta jiwa-jiwa melimpah ruah. Tapi tetap pada waktunya Tuhan. Selama kita mau lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan tadi Kolose 3:23. Saya percaya tidak ada sia-sia. Ya. Jangan kita saat itu terintimidasi atau perasaan kok kita melayani jiwanya sekian saja. Enggak. Kita lakukan untuk Tuhan, kerjakan untuk Tuhan, perbuat untuk Tuhan. Tuhan yang menilai. Dan Tuhan akan balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Jadi mari kita sama-sama dengan semangat terus. Ya, tetap melayani pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih. Kesehatan yang Tuhan berikan, kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui wadah pelayanan yang Tuhan titipkan, percayakan. Saya berupaya dari ibadah Ciputra di sini dari tanggal bulan Juni kalau tidak salah. Tanggal 21 ya. Juli. 19 Juli start ya. Setiap setting itu tiap minggu saya ada. Ada kalanya sore, ada kalanya malam ya. Kemarin yang agak pagi, ya kita start jam 11, jam 12, tapi tetap saya konsisten lakukan. Dan juga di tempat-tempat lain tetap saya lakukan. Karena Tuhan izinkan ada kesehatan. Saya kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya imani percaya tidak ada yang sia-sia. Yang kita lakukan, kita kerjakan, kita datang beribadah. Bahkan ada yang bertanya, kan ibadah online ada, ngapain lagi tatap muka? Orang lebih enak ini. Tapi kita harus menunjukkan melalui apa yang kita bisa lakukan, kerjakan. Kita tidak perlu ragu, yang penting kita tetap protokol COVID-19, kita tetap pelihara, jaga dengan baik, ya supaya iman kita juga bertumbuh dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, Ibrani 10 ayat 25. Ya, jangan kita membiasakan diri seperti yang lain. Tapi kita yakini, imani, percaya. Tidak ada pertemuan yang sia-sia selama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kasih, anugerah, berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa rekan-rekan sekerja Tuhan yang telah berikan dedikasi loyalitas mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh Tuhan, Engkau balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Setiap jiwa yang datang bersekutu beribadah melalui ibadah tatap muka di tempat ini Bapa. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengantar kami di tempat ini. Dan Engkau juga akan pakai kami dengan khairan luar biasa ajaib. Hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, kesehatan kami, masa depan kami diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Engkau jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, sampar, sakit, penyakit apapun juga dihalaukan dalam kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Dan jadikan kami saksi Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui Gereja GBI Victorious Family Ministry. Bahkan melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami. Kami rindu pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terilah. Menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Kesempatan yang indah ini, berkat yang Tuhan izinkan. Kalau kami bisa melayani, kalau kami bisa beribadah, inilah suatu berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau yang memperhitungkan dengan khairan luar biasa ajaib.
hamba hanya bisa bersyukur dan terima kasih. Tapi Tuhan nyatakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih anugerah-Mu, pembelaan-Mu. Bahkan Engkau berfirman, Engkau terus akan mengangkat gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan dengan heran luar biasa ajaib. Kami terus akan naik bukan turun, akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Selama kami mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan yang Kau sampaikan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan kami pegang dengan setia. Kami yakini, imani, percaya berkat-berkat yang luar biasa yang tidak terlintas dalam pikiran, penglihatan, pendengaran kami Tuhan. Kami imani 1 Korintus 2 ayat 9 termateraikan dalam perjalanan kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami telah diberkati dengan khairan luar biasa aja. Setiap firman Tuhan ditaburkan di tempat ini. Setiap kehadiran anak-anak Tuhan. Setiap pelayanan Tuhan yang hadir. Tuhan melayani di tempat ini. Engkau sedang membukakan pintu tingkap di surga. Untuk memberkati kami dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak. Itulah iman percaya hamba-Mu. Berkat yang melimpah ruah melalui pelayanan GBI Victorious Family Ministry akan dialami dan dinikmati oleh seluruh pekerja dan jemaat Tuhan pada waktu Tuhan. Semua tidak ada yang sia-sia. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari sore hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian, di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ambil satu teduh sejenak, Tuhan memberkati.